Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali di malam ini bersama duduk di majlis yang mulia ini, duduk bersama-sama untuk mencari ridha Allah. Kita duduk untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah berikan pahala yang banyak pada kita, Allah berkahi hidup kita, dan Allah angkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Imam Syafi'i pernah berkata, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilma al-fiqhi fi ad-dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatini. Beliau mengatakan semua ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih. Ilmu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana. Wa ma siwa dzaka, adapun selain itu hanya waswas syaitan. Ini yang berkata Imam Syafi'i. Jadi ketika kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar fikih, maka waktu kita tidak sia-sia. Karena ilmu yang bermanfaat dan betul-betul ini ilmu ghoyah, ilmu tujuan, itu ilmu tentang Al-Quran, fikih dan hadis. Kita tidak boleh bosan untuk membaca hadis Rasul SAW. Kita tidak boleh bosan untuk hadir di majlis ilmu, majlis hadis, walaupun yang kita baca mungkin sehari satu hadis, ya, walaupun kita berlama-lama dalam hadis itu, kita ingin memahami apa maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cinta, yang Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad berbicara tidak dengan hawa nafsu, tapi yang keluar dari lisan Rasul SAW itu wahyu, kata Allah.
illa wahyu yuha. Ikhwah yang Allah muliakan, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang faedah dari hadis Sumay Maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham dari Abi Saleh As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang fakir dari kalangan sahabat Muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Rasul bertanya, "Wa ma dzaka?" Bagaimana itu? Atau apa itu? Kemudian mereka berkata, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa ya'tikuna wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tikuna wa la nu'tik. Hanya saja mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, kami enggak bisa memerdekakan budak. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Maukah aku ajarkan kepada kalian tentang sesuatu yang dengan yang aku ajarkan ini, kata Rasul, kalian bisa mengejar orang yang mendahului kalian. Kalian kalian bisa di depan dari orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, melainkan apabila dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Setelah itu mereka melakukan itu. Kemudian mereka datang lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, mereka berkata, "Qalu bala ya Rasulullah." Kata Rasul, kalian bertasbih berapa? 33 kali, bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali. Setelah itu orang-orang fuqara ini datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna." Mereka saudara-saudara kami ini di depan Rasul mendengar apa yang kami lakukan dan mereka melakukan seperti itu. Kemudian Rasul SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah, Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faedah yang belum kita bahas, faedah yang ke-10 ya. Di faedah yang ke-10 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Ar-raddu 'alal jabriyah." Ar-raddu 'alal jabriyah. Hadis ini merupakan bantahan bagi firqah Jabriyah. Hadis ini merupakan bantahan bagi firqah siapa? Jabriyah. Nah, firqah Jabriyah ini firqah yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Sekali lagi, firqah yang berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir. Dalam masalah takdir, ikhwan yang Allah muliakan, ada dua firqah yang menyimpang, tersesat, khususnya dalam masalah af'alul ibad.
af'alul ibad artinya perbuatan hamba, ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah antara kelompok Qadariyah dengan kelompok Jabriyah. Kalau kelompok Qadariyah, ya, mereka menafikan takdir. Menafikan apa? Takdir. Perbuatan hamba itu lepas dari takdir Allah. Jadi menafikan takdir, ini namanya Qadariyah, ya. Dan Qadariyah ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, muncul di Basrah di akhir masa sahabat setelah Khulafa ar-Rasyidin. Kelompok Qadariyah ini ditentang oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Bahkan Abdullah bin Umar itu mentahdzir mereka. Abdullah bin Umar mentahdzir mereka. Kalau kita baca hadis Muslim, ya, nomor ke-8, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar di mana dia berkata, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Jadi orang yang berbicara tentang Qadariyah, artinya pengusung, muassis Qadariyah, itu seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di daerah Basrah. Kemudian kata beliau, fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajain. Kemudian aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Faqulna, kemudian kami berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kalau seandainya kita berjumpa dengan seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka tentang takdir. Kita tanyakan tentang keyakinan mereka tentang takdir. Kemudian fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Kemudian kami diberi taufik berjumpa dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma yang masuk ke masjid. Faktanaftuhu, maksudnya adalah maka kami berada di antara Abdullah bin Umar. Jadi sebelah Abdullah bin Umar di tengah-tengahnya. Ana wa sahibi wa ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Aku dan sahabatku berada di sebelah kanan dan yang lain berada di sebelah kiri, ya. Kemudian fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Aku menyangka sahabatku menyerahkan pertanyaannya kepada aku. Fakultu, maka aku berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya muncul di daerah kami sekelompok manusia yang membaca Al-Quran. Lihat ikhwan, ahlul bid'ah juga gemar membaca Al-Quran.
Orang-orang yang tersesat dan menyimpang juga menggunakan Al-Quran, berhujjah dengan Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran. Wa yataqaffaruna al-ilm, maksudnya yatlubuna al-ilm, dan mereka menuntut ilmu. Jadi semangat juga untuk belajar, menuntut ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian dia menyebutkan tentang urusan mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadar wa anna al-amr unuf, mereka mengklaim bahwasanya tidak ada takdir. Mereka menolak takdir. Perkara yang ada itu musta'naf, jadi begitu saja. Qal Abdullah bin Umar berkata, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum, apabila engkau berjumpa dengan mereka maka habarkan kepada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kau berjumpa dengan mereka, habarkan pada mereka, aku, maksudnya siapa? Abdullah bin Umar, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Saya tanya ikhwan, Abdullah bin Umar tabayun dulu tidak sama mereka? Ya, tidak. Kenapa? Karena perkaranya sudah jelas, kesesatannya sudah jelas, menyebar. Dan kalimat Abdullah bin Umar, habarkan pada mereka, seandainya benar, ana bari dari mereka, berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya. Ada faedah ya kawan. Jadi ketika kesesatan itu nampak jelas, ya, kita tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang nggak paham manhaj, ente datangin belum orangnya, ya, akhi, perkaranya sudah jelas. Dia mengatakan ini ma'ruf, ya. Lihat Abdullah bin Umar, kita nggak berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, antum datangi dulu tuh ke Basrah, begitu enggak? Abdullah bin Umar ditanya, ya, kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaika, apabila engkau berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, habarkan pada mereka, anni bara'un minhum, bari'un minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, dan yang bersumpah di sini adalah Abdullah bin Umar. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaba, seandainya salah satu di antara mereka memiliki sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian diinfakkannya, maqabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima infaknya sehingga dia beriman kepada takdir. Sesat tidak ikhwan? Sesat, menyimpang, ya. Nah, di sini banyak pelajaran manhaj di sini, ya. Jadi ikhwannya Allah menjadikan, ketika ada kesesatan yang sudah nyebar, ketika ada yang menasehati atau menjelaskan tentang kesesatan itu, ya, semua tahu dan kesesatannya didengar, bahkan kadung diyakini oleh banyak manusia, semua tahu. Maka ketika ada yang menjelaskan tentang ini salah, ini menyimpang, maka ini sesuai dengan manhaj dan tidak ada keharusan untuk antum datang dulu kepada orang yang nyimpang itu, karena kesesatannya
menyebar. Gimana dengan orang yang sudah meninggal? Apakah kita datang dulu ke kuburannya, kemudian ya fulan? Kan enggak juga, ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, ini Qadariyah. Qadariyah menolak apa? Takdir. Ya. Lawannya atau samping kiri atau samping kanannya, ya, itu adalah Jabriyah. Kalau Jabriyah berlebihan dalam menetapkan af'alul ibad, dalam menetapkan takdir. Dan Jabriyah ini, ikhwan yang Allah muliakan, dari kata Jabr, ya. Jabriyah dari kata apa? Jabr. Dan mereka pengikutnya Jaham bin Sofwan, ya, pengikutnya siapa? Jaham bin Sofwan. Kenapa disebut dengan Jabriyah? Ulama berkata, seperti dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahrastani rahimahullahu taala, sumia al-Jabriyah bidzalika li'annahum yaqulun innal 'abda mujbarun ala af'alihi wa la ikhtiyara lahu. Sesungguhnya disebut atau dikatakan sebagai Jabriyah karena mereka berkeyakinan dan berkata bahwa hamba itu mujbar. Mujbar itu dipaksa, ya, terpaksa, dipaksa. Makanya Jabriyah itu dari kata Jabr, artinya dipaksa, ya. Seperti boneka. Tahu boneka yang dimainkan sama anak kecil. Dan ulama berkata karyashah fi mahabbatir rih, seperti bulu yang diterpa angin. Kalau angin ke barat, bulu itu ke barat. Angin ke timur, bulu ke timur. Kalau anginnya muter-muter, bulunya juga muter-muter. Dipaksa kita. Orang beriman, orang kafir, orang bermaksiat, itu bukan kehendak dia, itu dipaksa sudah. Ini berlebihan tentang masalah apa? Takdir, ya. Jadi hamba tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan, ya. Ini namanya Jabriyah. Kata mereka, al-fa'il al-haqiqi huwa Allah, pelaku hakiki Allah, ya. Wa anna Allah subhanahu ajbara al-ibada 'ala al-iman awil kufr, dan Allah lah yang memaksa hamba untuk beriman atau berkafir. Jadi manusia nggak punya pilihan. Ini menyimpang. Jadi Jabriyah ini meniadakan ikhtiar hamba, meniadakan iradah hamba. Ini Jabriyah. Jadi kalau mereka melakukan maksiat, mereka ketika ditegur sama antum, ya, ini takdir, ya, anda nggak punya ikhtiar. Ketika mereka mencuri, ya, anda nggak punya ikhtiar, anda majbur. Ketika mereka berzina, anda majbur, ya. Enak nggak ya kawan? Anda majbur, gitu. Anda nggak punya ikhtiar. Ini paksaan dari Allah. Kalau maksiat ini paksaan dari Allah. Gimana menyadarkannya, ya akhi? Menyadarkan kelompok Jabriyah, kalau pakai dalil susah, ya. Antum bawa pentungan, pentung kepalanya, tung, tapi jangan keras-keras. Nanti dia bilang, kok kamu mentung saya? Antum bilang, ini majbur, ya. Tapi mentungnya pelan saja, jangan kenceng, nanti mati orang, ya. Antum ambil barangnya, kok antum ambil barang saya? Ana majbur,
Bisa terima tidak dia? Nggak bisa terima. Ya. Nah, Jabriyah ketika melakukan kekafiran, melakukan kemaksiatan, berdalih ana majbur. Jadi menghilangkan iradah dan fi'il. Lihat, berlebihan. Ahlu sunnah tengah-tengah. Ahlu sunnah mengatakan manusia punya iradah, manusia berbuat, dan Allah menciptakan manusia, menciptakan hamba, juga menciptakan perbuatan hamba. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dalam masalah takdir, masalah khususnya af'alul ibad, perbuatan hamba, ada dua kelompok ekstrim antara Qadariyah dan Jabriyah. Ya, Qadariyah, Rasul bilang tentang Qadariyah, al-Qadariyah majus hadhil ummah. Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Rasul sudah bersabda tentang Qadariyah. Rasul mentahdzir, hati-hati dari Qadariyah. Qadariyah itu seperti majusi hati ummah. Kenapa disebut majusi umat ini? Karena orang-orang majusi berkeyakinan ada dua Tuhan atau lebih, ya, Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta kejahatan, pencipta api, pencipta apa gitu. Jadi begitu juga Qadariyah, ya. Jadi yang menciptakan amal perbuatan bukan Allah, tapi diri mereka sendiri, ya. Ini namanya Qadariyah, menolak takdir. Kemudian yang ekstrim lagi adalah Jabriyah. Jabriyah, ya. Nah, jadi dalam masalah takdir ini, ikhwah yang Allah muliakan, kita harus mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca faedahnya. Al-faidatul asyirah, faedah yang ke-10 adalah ar-raddu alal Jabriyah, bantahan terhadap Jabriyah. Tadi Jabriyah adalah kelompok yang berlebihan dalam menetapkan takdir, berlebih-lebihan. Wajhu dzalika annahu adhafa al-fi'la ila al-fa'il. Sisi pendalilannya hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan, menyandarkan perbuatan kepada si fa'ilnya, si fa'il yang melakukan perbuatan itu. Di hadis ini Rasul berkata, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan di sini. Menetapkan apa? Bahwa kalian melakukan perbuatan. Kalian ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Dan kita hidup di atas muka bumi ini musayyar dan mukhayyar. Musayyar dan mukhayyar. Kita punya ikhtiar, punya pilihan, tapi juga di bawah pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kadang kita nggak bisa memilih, ya. Antum ingin tahu kita punya pilihan atau tidak ketika antum naik tangga, naik ke atas, naik tangga, ya, kemudian naik ke atas, turun setelah beresin genteng. Suatu saat ketika naik terpleset, jatuh, itu pilihan bukan? Apakah antum memilih untuk jatuh? Tidak, ya. Jadi pilihan kita di bawah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah itu pertengahan antara Qadariyah sama Jabriyah.
Fal Jabriyah yarawna anna nisbatal fi'li ilal fa'ili nisbatun majaziyatun la haqiqiyah. Jabriyah memandang bahwa penyandaran perbuatan kepada pelaku ini nisbah majaziyah, majazi saja, bukan hakiki. Ini pendapat Jabriyah. Jadi nisbatnya nisbat majazi, bukan nisbat hakikiyah. Wa annal fa'il haqiqatan huwa Allah wa hadha la syakka annahu batil. Dan pelaku hakikatnya adalah Allah. Penafian ini tentunya batil. Ya. Jadi keyakinan ini merupakan keyakinan yang batil. Ya. Walaupun kata Syekh Utsaimin, kalau kita baca Al-Quran ada dalil yang memang mirip dan mendukung, ya. Lakinna hadza wa in kana fil Qur'ani ma yushbihu an yakuna qawluhum hadza haqqan. Walaupun dalam Al-Qur'an ada dalil yang mirip gitu ya, bahwa perkataan keyakinan mereka itu benar. Lakinna hadza min hikmatillahi fi annahu ja'ala fil Qur'an syai'an mutasyabiha. Tapi ini merupakan hikmah Allah di mana di dalam Al-Qur'an Allah jadikan ada yang mutasyabih supaya tahu mana yang rasikh, mana yang kuat ilmunya, mana yang tidak rasikh ilmunya, mana yang menyimpang, ya. Nah ini, jadi Syekh Utsaimin di faedah yang ke-10 ini membahas tentang akidah, khususnya masalah af'alul ibad yang berkaitan dengan takdir. Ya, dan ana atau kita suka bahas dari fawaid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena sesekali di antara faedahnya itu dimasukkan faedah tentang akidah. Ya. Oleh karena itu orang yang berkata bahwa ngaji hadis itu ngaji yang kurang karena enggak membahas akidah, ini maaf, bodoh orang ini. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan saya enggak belajar hadis karena hadis tidak mempelajari akidah. Bukankah kita belajar akidah dulu? Gitu ya. Nah, tapi dia pun enggak belajar akidah. Anehnya. Yang berkata demikian juga enggak hadir di majelis akidah. Ya, usul salah saja enggak selesai. Taib. Faedah yang ke-11, fadilatu hadza dzikri khalfa shalawat. Keutamaan zikir ini setelah salat, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, atau subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Perbedaan dikit, tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, al-khulfu fi hadza sahal. Perbedaan mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan, sahal, mudah. Artinya boleh-boleh saja. Antum mendahulukan takbir dulu boleh, mendahulukan alhamdulillah dulu juga boleh, ya. Jadi kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, boleh juga subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Dan di hadis ini, ya, di hadis Sumai dari Abu Saleh As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada kan? Ini diambil dari hadis yang lain. Diambil dari hadis Muslim
di kitab Al-Masajid, bab istihbabiz zikri ba'da sholati wa bayani sifatihi, nomor 597. Hadisnya juga dari Abu Hurairah juga. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di hadis ke 597 itu ada tambahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hammadallaha thalathan wa thalathin wa kabbara Allah thalathan wa thalathin fatilka tis'atun wa tis'un. Kata Rasul, barang siapa yang bertasbih memuji Allah 33 kali, bertahmid tadi bertasbih ya, mensucikan Allah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Kata Rasul, itu jumlahnya 99. Kemudian kata Rasul, waqala tamamal mi'ah, waqala tamamal mi'ah. Kemudian dia mengucapkan sebagai penyempurna 100 bilangan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Kata Rasul, akan diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, walaupun seperti buih di lautan. Walaupun seperti buih di lautan. Nah, kita gabungkan hadis ini dengan hadis yang kita bahas dari Abu Hurairah semuanya. Ya. Jadi setelah kita sholat 5 waktu, kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali, berarti jumlahnya 99. Bisa juga nanti akan dibahas satu persatu. Bisa juga subhanallah dulu, alhamdulillah dulu, Allahu akbar dulu. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khotayahu, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun seperti buih di lautan, walaupun dosanya banyak sekali, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bacanya apa? Dengan betul-betul dari hati, dipahami subhanallah apa maknanya, alhamdulillah apa maknanya, Allahu akbar apa maknanya, dan tuntutannya apa. Kemudian tidak kesana kemari pikirannya, tidak buru-buru juga. Yang kata Syekh Albani apa namanya? Basah ya, basah, bukan basah-basahan, basatun ya. Nah, di sini ikhwannya Allah muliakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wa'lam anna hadha dzikra warada ala arba'ati awjuh. Ketahuilah bahwa zikir ini ada 4 cara. Ya, zikir baca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya sunnah, dan kita mencoba membaca, bukan mencoba, kita praktekkan. Kadang A, kadang B, kadang C, supaya tidak monoton. Ya. Yang pertama bacaannya seperti ini, kata Syekh Utsaimin, subhanallah
walhamdulillah wallahu akbar thalathan wa thalathin wa takhtimu bi kalimati tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fayakunul jami' mi'atan. Cara yang pertama mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jadi jumlahnya 9. Kemudian kita baca di akhir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya 100. Jadi setelah salam istighfar, kemudian pas baca subhanallah kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa? 33 kali. Selesai kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Al-wajhu tsani, cara yang kedua, an tusabbihallaha thalathan wa thalathin wahdaha wa tahmadallaha thalathan wa thalathina wahdaha wa tukabbirallaha arba'an wa thalathin fayakunu al-majmu' mi'atan li'annahu idza kana thalathan wa thalathin wa thalathan wa thalathin hadhihi sittun wa sittun wa arba'un wa thalathun hadhihi mi'ah. Cara yang kedua, mengucapkan tasbih 33 kali sendiri, subhanallah 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 sampai 33 sendiri. Kemudian mengucapkan tahmid 33, alhamdulillah 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 sampai 33. Kemudian mengucapkan takbir 34. Mengucapkan takbir 34. Ya. Jadi mengucapkan takbirnya berapa? 34. Wa tukabbirallah arba'an wa thalathin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Jumlahnya berapa? 100. Ini cara yang kedua. Ini pun boleh. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan dulu ya. Setelah azan tidak sholat dulu. Azan dulu, kemudian kita lanjutkan, habis itu sholat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan 4 cara. Ya. Yang pertama tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa? 33. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 34 kali. Cara yang ketiga ya, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi jumlahnya 30. Ini juga pernah dicontohkan. Cara yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Jadi jumlahnya 100. Jadi cara yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jumlahnya berapa? 100. Baik, ada pertanyaan. Apakah kita boleh menggabungkan? Ya, atau maaf, apakah kita mengambil satu saja dari cara ini, atau kita melakukan selang-seling, kadang pertama, kadang kedua, kadang ketiga, kadang keempat? Ya, jawabannya yang kedua.
ya. Dan alasannya insya Allah kita bahas pada pekan depan karena agak panjang, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada 3 pertanyaan ikhwan yang Allah muliakan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua, amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya tadi masbuk sholat maghrib. Saya datang di rakaat ketiga, imam berdiri di rakaat ketiga. Setelah sholat bersama imam salam. Saya berdiri lanjut rakaat kedua. Ketika di rakaat kedua, harusnya saya duduk tasyahud. Namun saya lupa, qadarullah. Saya langsung berdiri untuk lanjut rakaat ketiga. Saya baru ingat setelah selesai baca Al-Fatihah. Yang saya lakukan tadi adalah saya menambah 1 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Dalam kurung tasyahud 1 berdiri, tasyahud 2, tasyahud 3, kemudian salam. Plus sujud syahwi. Apakah yang saya lakukan tadi sudah benar Ustadz? Kalau salah mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jawabannya tidak benar. Keliru. Kenapa? Tasyahud awal hukumnya dalam sholat dihukumi wajib. Wajib itu ketika seseorang lupa, ya, dia tidak dituntut untuk melakukannya, tapi diganti dengan sujud apa? Syahwi. Qabla salam, sebelum salam, ya. Ketika seseorang lupa tasyahud awal, sudah berdiri, sudah sempurna berdirinya, bahkan sudah baca Al-Fatihah, dia nggak usah duduk lagi dan dihitung itu rakaat kedua, kan lupa. Nanti di rakaat ketiga dia duduk, dia tasyahud akhir, dan dia sujud sahwi sebelum salam, karena masuk dalam kekurangan, ya, masuk dalam kekurangan. Dan ini, ya, kadang sering terjadi di sholat duhur. Kadang imam juga lupa, ya, ketika imam harusnya duduk di tasyahud awal, dia berdiri, ya, lupa. Misalkan makmum subhanallah tetap sudah berdiri, lanjut rakaat ketiga, lanjut rakaat keempat, kemudian sebelum salam sujud syahwi, ya. Dan lupa ini ada hikmahnya sebenarnya. Ana pernah juga zuhur ngimami sholat di sebuah tempat, lupa rakaat kedua harus sujud, harus apa? Tasyahud awal. Ada hikmahnya. Makmum sebagiannya percaya sama ana. Selesai ana jelasin. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Nah, yang dilakukan sama si penanya ini keliru. Ini keliru. Kemudian salatnya sah atau tidak? Kalau ana boleh saran, itu diulang. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalilnya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang sholat tarawih, beliau pendapatnya 2 rakaat memang. Ketika bangkit rakaat ketiga, dia bilang harus ngulang sholatnya, gitu. Ini ada sedikit perbedaan pendapat tentang masalah yang ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya,
ketika terdapat seorang dai yang menyebutkan keburukan suatu instansi pemerintah, disebutkan juga nama instansi tersebut, apakah ini termasuk membicarakan keburukan ulil amri secara terang-terangan? Syukran wa jazakallahu khairan. Nah, tayyib, ini kekeliruan dari dai tersebut. Kenapa? Gak boleh kita menyebutkan sebuah instansi dan disebutkan keburukan. Instansi A misalkan. Karena apa? Instansi itu siapa yang megangnya? Kalau megangnya baik, jadi baik. Kalau buruk, jadi buruk. Kalau dikatakan instansi itu buruk, ternyata suatu saat Allah ganti dengan orang-orang baik, orang pandangannya tetap buruk. Ini kekeliruannya seperti ini. Rasulullah SAW ketika ada yang salah, Rasul tidak menyebutkan ya nama di sebagian hadis. Ya, Rasul bilang ma balu aqwamin, kenapa kaum ini begini dan begitu. Ya, kita ikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak boleh kita sebutkan namanya instansi A, atau kita sebutkan misalkan ya yang bajunya apa gitu, nggak boleh ya. Dan ini menyimpang, keliru. Dan apakah termasuk membicarakan keburukan ulil amri? Bisa jadi ya. Dan kita nggak boleh menyebutkan yakni keburukan pemimpin kita di depan umum. Itu bukan manhaj salaf, bukan manhaj salaf. Manhaj salaf itu khususnya bermuamalah dengan pemimpin. Kalau seseorang ingin menasihati pemimpin, nasihati tapi empat mata, tidak di depan umum, tidak di atas mimbar ya, apalagi mimbar Jumat ya, apalagi mimbar-mimbar orang banyak. Ini bukan manhaj salaf. Ini namanya ghibah ya, menggibahi saudara kita saja hukumnya haram, gimana menggibahi pemimpin ya. Dan manhaj ini susah dipahami oleh kaum hizbiyah, harokiyah, susah dipahami. Mereka sudah kemakan syubhat ya, sehingga mengatakan berarti kalau seperti itu kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari situ nanti menyebut bahwa orang-orang yang mendakwahkan dakwah sunnah itu dituduh dengan antek-antek pemerintah, antek-antek Yahudi, antek-antek Amerika dan seterusnya, yang gak ada hubungannya sama sekali. Digaji katanya sama pemerintah. Mana yang gaji? Nggak ada urusan. Ini manhaj ya, manhaj yang jelas, nggak boleh abu-abu. Oleh karena itu ikhwannya Allah muliakan, ketika memang ada orang yang suka menjelek-jelekan pemerintah di mimbar atau di medsos, tinggalkan dia ya, dan bukan manhaj salaf. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memahami yang benar ayat terakhir dari surat Ad-Duha ya? Apakah bisa melalui status WA atau media sosial kita tunjukkan setiap kenikmatan yang Allah berikan? Tayyib. Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya, dan adapun tentang nikmat Rabbmu maka bicarakanlah. Ikhwan yang Allah muliakan, memahami ayat ini, kata ulama, boleh kita membicarakan kenikmatan
yang Allah berikan pada kita dalam rangka bersyukur, tidak dalam rangka fakhr, sombong, pamer. Ya, dari sini berarti masalah niat. Kalau niat seseorang berbicara tentang nikmat dalam rangka bersyukur agar dia tambah syukur, dan ini merupakan athar, ya, nikmat Allah yang dirasa, ya, ini boleh. Tapi niatnya perhatikan. Yang kedua, membicarakannya di depan orang yang tidak iri sama kita, ya, tidak kepada semua orang. Kalau kita melihat ada indikasi orang itu iri, jangan antum bicarakan nikmat antum ke depan dia. Nanti apa? Iri, hasad, membuat orang maksiat, ya, membuat orang jadi tambah sakit, bahkan bahayanya bisa kena ain. Orang iri melihat sesuatu jadi apa? Bisa sakit. Ada orang punya anak, anaknya lucu, ya, dibawa ke sana kemari. Ada orang iri, dipandangnya anak itu sakit, bahkan bisa mati, meninggal. Punya burung bagus, beli, kemudian dia bangga-bangga di depan orang-orang. Pulang ke rumah, burungnya sakit, mati. Anda baca di sebagian buku ulama tentang masalah ain, ya. Nah, makanya perlu kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan dari sini maka menunjukkan kenikmatan di status WA, di media sosial, di setiap kenikmatan yang diberi, ini kebodohan, ya, gak boleh, jangan, ya, karena tidak semua orang suka, ada yang iri, ya. Dan biasanya ikhwan, orang yang menampilkan kenikmatannya di depan umum, wis makan gitu, ya, sate, foto, jepret, kalau di WA, imma dia itu baru dapat, ya kan, imma dia nggak bahagia. Orang yang masang status kemesraan dengan istri biasanya nggak mesra, biasanya. Karena apa? Dia ingin menjaring siapa yang ingin sama dia, ya. Nanti kan orang lihat, wah, masya Allah, mesra banget ya, mesra sekali ya, gitu kan. Nah, apalagi buaya, ya. Dan berapa banyak ikhwan perempuan, ya, memasang status kemesraan dengan suaminya, kemudian suaminya diam saja. Perempuan ini cantik, digoda sama laki-laki lain, akhirnya cerai. Ada nggak? Ada, banyak. Oh, antum sudah dibisiki sama orang. Begitu, akhi, ya. Si perempuan itu nampakkan dirinya di media sosial, kemudian nampakkan sama suaminya, sama anaknya, sama kadang pakai cadar. Yang ajibnya pakai cadar, gitu. Ngapain pakai cadar di medsos, ya kan? Iya. Kemudian ada yang menggodanya, ya. Terus ketika digoda, dipasang status juga, aku digoda. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya bangga, ya. Habis itu cerai sama suaminya. Itu biasanya yang seperti itu kurang kasih sayang, kurang kasih sayang. Sekali lagi ikhwan, jangan biarkan, ya, keluarga kita salah memasang status. Kalau antum pasang status tentang ayat Allah, hadis Rasul,
kalimat nasihat, nggak masalah. Sesekali masang buku, masang kucing gimana? Ya nggak apa-apa kalau kucing. Ya, tapi juga jangan sering. Ya, mubah-mubah saja. Tapi kalau talib ilm itu masang ayat Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat ulama. Ketika orang baca manfaat tidak? Manfaat. Ya. Nah, itu. Masang pemandangan, nggak apa-apa pemandangan. Wah, seger nih, masya Allah. Di mana? Ya. Di Jonggol misalkan. Baik. Jadi kalau masang nikmat, kenikmatan, ahsan jangan. Ya. Karena tidak semua orang yang suka sama kita. Tidak semua orang suka sama kita. Apakah ada doa bisa menolak takdir? Wallahu a'lam bishawab. Tapi antum doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Dan Rasul bersabda, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Beramallah kalian. Bekerja, aktivitas kata Rasul. Semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Mau tanya Ustadz berkaitan dengan kurban, bagaimana hukumnya jika orang yang menyembelih hewan kurban itu tidak atau jarang sholat? Hukum sembelihannya. Syukran jazakallah khairan. Ini dibangun di atas tentang perbedaan ulama, orang yang meninggalkan sholat apakah kafir atau tidak. Ya, di sini disebut jarang sholat, berarti masih sholat. Ya, kalau masih sholat, ya, Anda lebih cenderung pendapat yang mengatakan belum kafir, sehingga sesembelihannya halal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami bahas, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.